Hai adik-adik, ketemu lagi sama Kak Titi. Kali ini kakak akan membahas latihan soal pada buku Senang Belajar Matematika kelas 5 SD halaman 59. Soal nomor 1, Edo seorang pelari. Ia mampu berlari sejauh 100 meter dalam 10 detik. Berapakah kecepatan larinya? Nah, adik-adik, diketahui dari soal jarak atau S yaitu 100 meter dan waktunya atau T yaitu 10 detik. Yang ditanyakan ialah kecepatannya. Ingat, rumus kecepatan sama dengan S per T atau jarak per waktu. Berarti 100 meter per 10 detik. Hasilnya ialah 10 meter per detik. Berarti kecepatan lari Edo ialah 10 meter per detik. Soal nomor 2. Sebuah sepeda dalam 10 menit dapat menempuh jarak 2000 meter. Kecepatan sepeda tersebut adalah titik-titik meter per menit. Diketahui waktu atau T yaitu 10 menit, kemudian jaraknya atau S yaitu 2000 meter. Nah, yang ditanyakan ialah kecepatannya atau V. Berarti rumusnya V sama dengan S per T. 2000 meter per 10 menit. Hasilnya yaitu 200 meter per menit. Berarti kecepatan sepeda tersebut ialah 200 meter per menit. Soal nomor 3, sebuah sepeda motor dalam 5 menit dapat menempuh jarak 6000 meter. Kecepatan sepeda motor tersebut adalah titik-titik kilometer per jam. Nah, diketahui dari soal yaitu waktunya 5 menit, kemudian jaraknya yaitu 6000 meter. Yang ditanyakan ialah kecepatan atau V dalam satuan kilometer per jam. Nah, adik-adik, supaya lebih mudah ketika menghitung, kita rubah terlebih supaya lebih mudah ketika kita menghitung, kita rubah dulu ya satuannya. Yang pertama, kita rubah satuan waktu dari menit menjadi jam. 5 menit jika dirubah menjadi jam berarti 5 per 60 sama dengan 5 per 60 jam. Kita sederhanakan sehingga menjadi 1 per 12 jam. Berarti 5 menit sama saja dengan 1 per 12 jam. Kemudian jaraknya yaitu 6000 meter akan kita rubah menjadi satuan kilometer. 6000 meter jika dirubah menjadi kilometer yaitu naik 3 tingkat, berarti kita bagi dengan 1000. 6000 dibagi 1000 yaitu 6. Berarti 6000 meter sama dengan 6 km. Sekarang kita cari kecepatannya ya. V sama dengan S per T. Berarti 6 km dibagi 1 per 12 jam. Ingat adik-adik, pembagian pecahan berarti kita rubah menjadi perkalian pecahan dan pembaginya kita balik. Sehingga dapat kita tuliskan 6 km dikali 12 per 1 jam. 6 dikali 12 yaitu 72. Berarti kecepatannya yaitu 72 km per jam. Soal nomor 4. Sebuah mobil menempuh jarak 20 km dalam waktu 15 menit. Kecepatan mobil tersebut adalah titik-titik kilometer per jam. Diketahui dari soal waktunya yaitu 15 menit, jaraknya yaitu 20 km. Nah, yang ditanyakan ialah kecepatan dalam satuan kilometer per jam. Karena satuan waktunya masih menit, berarti harus kita rubah dulu menjadi satuan jam. 15 menit jika dirubah menjadi satuan jam berarti 15 kita bagi dengan 60 atau dapat kita tuliskan 15 per 60 jam. Kita sederhanakan sehingga menjadi 1 per 4 jam.
Untuk satuan jaraknya, karena sudah kilometer, berarti tidak perlu kita rubah. Sekarang kita cari kecepatannya ya. V sama dengan S per T. Berarti 20 km dibagi 1 per 4 jam. Nah, atau dapat kita tuliskan 20 km dikali 4 per 1 jam. 20 dikali 4 yaitu 80. Sehingga kecepatannya yaitu 80 km per jam. Soal nomor 5. Sebuah bus dapat menempuh jarak 40 km dalam waktu 20 menit. Kecepatan bus tersebut adalah titik-titik kilometer per jam. Nah, diketahui dari soal, waktunya yaitu 20 menit, jaraknya yaitu 40 km. Nah, yang ditanyakan ialah kecepatan atau V dalam satuan kilometer per jam. Karena waktunya masih satuan menit, supaya mudah kita rubah dulu menjadi satuan jam ya. Berarti 20 menit sama dengan 20 kita bagi dengan 60. Atau dapat kita tuliskan 20 per 60 jam. Kita sederhanakan sehingga menjadi 1 per 3 jam. Selanjutnya kita cari kecepatannya. V sama dengan S per T. Berarti 40 km dibagi 1 per 3 jam. Pembagian pecahan berarti berubah menjadi bentuk perkalian pecahan, sehingga menjadi 40 km dikali 3 per 1 jam. Hasilnya yaitu 120 km per jam. Nah, berarti kecepatan bus tersebut ialah 120 km per jam. Soal nomor 6. Sebuah kereta api selama 6 menit dapat menempuh jarak 12 km. Kecepatan kereta api tersebut adalah titik-titik kilometer per jam. Diketahui, waktunya yaitu 6 menit, jaraknya yaitu 12 km. Yang ditanyakan ialah kecepatan dalam satuan kilometer per jam. Nah, kita terlebih dahulu rubah satuan waktunya ya. 6 menit sama dengan 6 dibagi 60 atau menjadi 6 per 60 jam. Kita sederhanakan sehingga menjadi 1 per 10 jam. Berarti 6 menit itu sama saja dengan 1 per 10 jam. Selanjutnya kita cari kecepatannya. V sama dengan S per T. Berarti 12 km dibagi 1 per 10 jam. Sehingga menjadi 12 km dikali 10 per 1 jam. Hasilnya yaitu 120 km per jam. Soal nomor 7. Sebuah kapal melaju dalam waktu 15 menit dapat menempuh jarak 12,5 km. Kapal tersebut berkecepatan titik-titik kilometer per jam. Nah, diketahui dari soal, waktunya yaitu 15 menit, jaraknya yaitu 12,5 km. Nah, yang ditanyakan ialah kecepatan dalam satuan kilometer per jam. Sekarang kita rubah terlebih dahulu satuan waktunya. 15 menit jika dirubah menjadi satuan jam berarti 15 kita bagi 60 sehingga menjadi 15 per 60 jam. Kita sederhanakan 15 per 60 sama-sama kita bagi 15 sehingga hasilnya yaitu 1 per 4 jam. Selanjutnya kita cari kecepatannya. V sama dengan S per T. 12,5 km dibagi 1 per 4 jam. 12,5 kita rubah menjadi bentuk pecahan sehingga menjadi 125 per 10 km dikali 4 per 1 jam. 125 dikali 4 yaitu 500. Berarti 500 per 10 km per jam. Kita sederhanakan sehingga hasil akhirnya yaitu 50 km per jam.
Soal nomor 8, bus Antasena melaju dengan kecepatan 60 km per jam. Bus Bima melaju dengan kecepatan 20 meter per detik. Bus mana yang lebih cepat? Nah, diketahui dari soal, kecepatan bus Antasena ialah 60 km per jam. Kemudian kecepatan bus Bima ialah 20 meter per detik. Yang ditanyakan ialah bus mana yang lebih cepat? Nah, adik-adik, supaya kita tahu bus mana yang lebih cepat, harus kita samakan terlebih dahulu satuan kecepatannya. Di sini, kakak akan merubah satuan kecepatan dari bus Antasena. Nanti akan kita rubah menjadi satuan meter per detik. Berarti 60 km kita rubah menjadi satuan meter. 60 km sama dengan 60.000 meter. Kemudian satuan jam kita rubah menjadi satuan detik. 1 jam ialah 3.600 detik. Sekarang kita cari kecepatan dari bus Antasena. Tadi kecepatan bus Antasena ialah 60 km per jam. Berarti dapat kita tuliskan 60.000 meter per 3.600 detik. Hasilnya yaitu 16,67 meter per detik. Nah, berarti kita tahu kalau kecepatan bus Antasena ialah 16,67 meter per detik. Dan kecepatan bus Bima ialah 20 meter per detik. Nah, dari sini kita tahu kalau bus yang lebih cepat ialah bus Bima. Karena kecepatan dari bus Bima lebih cepat daripada bus Antasena. Jadi kesimpulannya, bus yang lebih cepat adalah bus Bima. Nah, adik-adik, sudah selesai ya pembahasan kakak kali ini. Untuk pembahasan berikutnya akan kakak sambung pada video selanjutnya. Terima kasih.